Gini, kalau sudah tahu bukan kehendak Bapa di sorga, tapi kehendak iblis, berarti penyalipan dari iblis. Betul. Kalian ini pengikut iblis, bukan pengikut Bapa yang di sorga. Kami bukan pengikut iblis, kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Ada saja. Kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Yang kami ikuti itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Dis, selama ini kan aku lagi bahas tentang iblis tuh, ya. Iblis, oke. Iya, karena dalam Kristen iblis itu sangat berjasa gitu. Ya, aku mau nanya di. Jasa. Sebentar. Iya. Satu pernyataan itu nggak boleh kita teruskan kalau belum clear. Kenapa kok baik. bisa kamu katakan iblis sangat berjasa, Sob? Iya, ya makanya aku jelaskan. Ya, Silakan. pertama, ya iblis membisikkan ke dalam hati Yudas agar mengkhianati Yesus sehingga terjadi penyalipan. Jadi penyalipan itu bukan penebusan dosa untuk Kristen, tapi rencana iblis untuk menyesatkan kalian. Tuh, itu. Baik, jadi ada statementmu yang merupakan kesimpulan maksa, ada statementmu yang benar. Begini, Oh, gitu. kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan Anda. Mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Saya kasih contoh di dalam agama Islam. Muhammad diyakini oleh umat muslim sebagai seorang yang syahid di jalan Allah, sebagai syuhada dia. Nah, penyebab kematian Muhammad menurut Abdul Somad, menurut literasi umat muslim, diracun oleh seorang wanita Yahudi. Karena kamu berpikir bahwa karena penyaliban itu adalah kehendak iblis, maka iblis harus dikasih reward, harus dikasih penghargaan, maka saya akan berpikir yang sama. Saya akan berpikir yang sama. Berarti wanita Yahudi yang telah meracun Muhammad harus diberikan penghargaan karena dia telah membuat Muhammad syahid. Betul nggak? Baik, tanggapanku ya. Silakan. Berkenaan tentang masalah penyalipan dan bisikan iblis, kan aku punya dalil yang kusampaikan. Yudas dibisiki oleh iblis. Betul. Yohanes 13 nomor 2, penyalipan itu dari bisikan iblis. Betul. Dan kau Saya sepakat. setuju Kalau saya kau dengan mau ke Nabi Muhammad, ya, ke Nabi Muhammad, kata kamu, Nabi Muhammad diracuni wanita Yahudi setelah perang Khaybar. Mana dalilnya seperti Yudas tadi bahwa wanita itu dibisiki iblis? Oke. Apakah tindakan meracun Muhammad itu tindakan yang baik atau tindakan yang jahat? Tindakan yang jahat. Tindakan yang pasti. jahat. Yang jahat itu datang dari setan atau datang dari Allah? Dari hawa nafsunya. Ya, berhawa nafsu itu bisikan setan apa bisikan Allah? Ya, bisikan setan. Nah, berarti itu datang dari si jahat. Tapi sekalipun si setan merancangkan yang jahat, sekalipun si setan ingin membinasakan hamba Allah, yaitu Muhammad, ini saya bicara dalam terminologi Islam ya, tetapi tetap saja Allah membuat itu menjadi jalan kesyahitan, betul? Terus? Betul atau salah saya? Ya, di mana dalilnya? Oke, apakah Muhammad syahid karena diracun oleh wanita Yahudi? Des, Nabi Muhammad itu disebut syahid, ya syahid. Kalau kau mau membahas diracuni, ya itu banyak panjang. Iya, Kan kayak gitu. maksud saya begini. Ketika Muhammad diracun, beberapa tahun kemudian Muhammad mengatakan, terasa pada hari ini racun yang kumakan di Khaybar telah memutus urat nadiku, betul? Lah, terus? Nah, sehingga Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya, betul? Nah, Ada, para ulama karena racun. berkesimpulan, Muhammad syahid, dia mati sebagai syahid, betul? Terus? Apa lagi kau Nah, mau bawa? pertanyaan saya, berarti setan melalui perantaraan wanita Yahudi berjasa dalam membuat Muhammad syahid, betul? Oh, lagi-lagi tentang Nabi Muhammad, dalilnya mana? Nah, setan itulah membisiki wanita maksud tersebut. saya nggak bertanya sama kamu, Sob. Saya hanya meluruskan pandangan orang Islam supaya bisa memahami kekristenan dengan benar. Jadi maksud saya begini. Alah, nggak ada dalilnya yang kau bawa masalahnya, nggak jadi kuat. begini, Sob. Jadi, kenapa penyaliban menjadi, kan ada istilah kutuk menjadi berkat di dalam Kristen itu. Sekalipun iblis merancangkan hal yang jahat, tetapi Tuhan akan membuat itu menjadi berkat. Contoh, sekalipun setan dengan perantaraan Yudas dan juga orang-orang Yahudi dan juga prajurit Romawi menyalibkan Yesus, tetapi justru lewat penyaliban itulah bagaimana ketaatan Yesus dibuktikan. Dan oleh karena taatnya ia sampai mati, maka Tuhan mengaruniakan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dengan Sejak jalan kapan? itulah, dengan jalan itulah kami diselamatkan.
Ah, ngarang kau. Kok Aku udah ngarang? tahu penyalipan itu rencana iblis. Tidak ada kehendak Bapa di surga itu agar Yesus itu disalibkan. Saya setuju. Jangan mengikuti si jahat. Saya setuju. Makanya aku bilang dari tadi apa? Pak Kristen pengikut iblis. Di mana coba? Kenapa Anda kehendak simpulkan Bapa di Kristen surga. iblis? Ya gini, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga seperti Matius 7 nomor 21. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus Nggak dosa? ada. Nggak ada. Nggak ada, mana dalilnya? Kehendak Bapa di surga kata Yesus, aku disalibkan untuk menebus dosa Kristen. Nggak bakal ada. diulang lagi Penyalipan sih, itu hanya untuk apa? Untuk membisiki. Kenapa kamu ulang lagi? Lah, itu kan aku bahas sesuai yang kamu bahas. Ayo, So, ada yang salah? saya harus bagaimana? Udah dalilnya mana? membahasakan dengan Nggak perlu debat pelan-pelan. kusir. Begini, Nggak Sob. nggak Biar perlu kita debat nggak kusir. Gini, Biar kita nggak aku minta debat dalilnya aja. Di mana kehendak Bapa di surga agar Yesus itu disalibkan menebus dosa Kristen? Oke, di mana kehendak Allah supaya wanita meracuni Yahudi? Lagi-lagi nggak ada kan, Des? Kalau nggak ada dari Tuhanmu, penyalipan itu berarti dari iblis. Banyak makanya aku bilang Kristen pengikut iblis. Gimana sih? Mana? Kalian- Kalau kau mau penonton bisa bantah menilai kehendak sendiri ya, Bapa di surga, Bagaimana kualitas orang Islam? kan kayak gitu. Mana kehendak Bapa di surga? Ya, agar Yesus disalibkan menebus dosa Kristen. Bukankah tadi sudah saya katakan kepada kamu, Sob, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di surga. Lalu bagaimana kamu bertanya kepada saya mana kehendak Bapa di surga supaya Yesus disalibkan? Ini ada saja. Baik, gini, kalau sudah tahu bukan kehendak Bapa di sorga, tapi kehendak iblis, berarti penyalipan dari iblis. Betul. Kalian ini pengikut iblis, bukan pengikut Bapa yang di sorga. Kami bukan pengikut iblis, kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Ada saja. Kami tidak mengikuti supaya Yesus disalibkan. Yang kami ikuti itu adalah ketaatan Yesus kepada Bapa. Sekalipun konsekuensinya adalah mati, sekalipun konsekuensinya adalah disalibkan. Contoh, misalnya saya taat kepada Bapa di surga. Orang Muslim ngancam saya, kamu mau nggak tinggalin Yesus? Kalau kamu nggak tinggalin Yesus, saya salibkan kamu. Nggak masalah, saya disalibkan. Yang penting saya taat kepada Bapa di surga sampai mati. Seperti bagaimana Yesus taat kepada Bapa di surga sampai mati. Jadi salib itu adalah lambang ketaatan sampai mati. Gimana sih? Sejak kapan salib itu lambang ketaatan? Salib itu lambang kutukan. Yesus tidak lari dari penyaliban seperti Isa yang lari ngiprit dari penyaliban.